itu, perkenalkan nama saya Bulan. Di sini saya akan membahas tentang tips memulai wedding organizer. Jadi tipsnya itu yang pertama itu kita harus menyiapkan tim. Tim yang dimaksud ialah teman yang sudah menikah atau yang sudah pernah bekerja atau pernah menyewa wedding organizer, dikarenakan pasti punya pengalaman atau gambaran pernikahan itu seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan. Tim ini berisikan 5-8 orang, tapi tergantung dengan besarnya dan banyaknya orang yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu membuat daftar vendor. Membuat daftar vendor yang dimaksud ialah untuk memulai bisnis wedding organizer tidak harus membuat kerjasama terlebih dahulu terhadap vendor-vendor lain. Bisa saja cek di Instagram atau aplikasi Bristol atau jasa vendor untuk bisa memberikan sajian terhadap klien. Yang ketiga yaitu siapkan lembar kerja. Lembar kerja yang dimaksud ialah isian data atau data klien. Jadi isian data akan diisi oleh klien, isiannya terdiri dari nama lengkap, nama orang tua, tamu VIP atau tidak. Dan yang terpenting adalah window acara ini tidak bisa dibuat dengan cara yang umum atau bisa dari acara umum sampai ke acara adat khusus. Yang keempat itu adalah cari klien pertama. Cari klien pertama itu sangat sulit, apalagi ini pertama kali kita memulai bisnis wedding organizer. Jadi yang pertama itu untuk mencari klien itu seperti keluarga, rekan, dan lain-lain. Yang kelima itu jangan komersial. Komersial ini ialah untung banyak. Jadi kita tidak perlu mencari keuntungan yang banyak, karena misalnya ada HT itu tidak harus dibeli, jadi kita bisa sewa HT. Dan intinya perbanyak klien dan pengalaman, jangan memikirkan keuntungan yang banyak, jangan buat tarif harga yang mahal. Yang keenam yaitu mencari peralatan operasional pendukung. Jadi contohnya itu ada HT, ada rundown, buku undangan, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada dokumentasi acara. Dokumentasi acara dengan baik dan secara detail acara pernikahan atau acara yang dihandle pertama kali, karena nantinya sangat penting untuk media jualan kita. Yang kedelapan yaitu buat sosial media dan paket lainnya. Contohnya itu kita setelah membuat dokumentasi acara, kita buat dalam portfolionya dan kita buat paket-paket lainnya dan kita kasihkan terhadap klien. Jadi ini menjadi pengalaman wedding organizer yang pertama kali dan juga bisa di-up di sosial media. Tapi ini ada nih tips-tips agar bisnis wedding organizer itu banjir order. Yang pertama itu harus bangun branding yang kuat. Jadi bangun branding yang kuat itu yang pertama kali yaitu kita harus punya identitas visual yang menarik. Jadi kita harus menciptakan logo, warna, dan gaya desain yang unik dan mudah diingat. Setelah itu harus konsisten dan kita ceritakan kisah buat cerita di balik bisnis kita itu apa yang membedakan wedding organizer kita dengan wedding organizer yang lain. Setelah itu yang kedua, manfaatkan media sosial. Jadi platform yang tepat yaitu media sosial, karena yang paling banyak digunakan oleh target pasar adalah misalnya Instagram, Facebook, dan TikTok. Baru kita buat konten berkualitas, bagikan foto dan video pernikahan yang indah, tips pernikahan, serta behind the scenes. Baru kita buat jalin hubungan yang baik dengan calon klien melalui komentar dan pesan. Yang ketiga yaitu jaringan yang luas. Jadi kita tuh harus bisa kolaborasi dengan vendor, bangun hubungan baik dengan vendor lain seperti fotografer, videografer, dekorasi, dan catering. Baru kita minta referensi, minta testimoni dari klien yang puas dan gunakan untuk menarik klien baru. Setelah itu ada yang keempat, pelayanan yang prima. Jadi pelayanan yang prima ini ialah kita harus bisa komunikasi yang baik, selalu responsif terhadap pertanyaan dan permintaan klien. Dan setiap pernikahan unik, jadi berikan sentuhan personal pada setiap proyek. Dan manajemen proyek yang baik, kita harus buat jadwal yang jelas dan pastikan semua detail terorganisir dengan baik. Baru solusi yang kreatif. Jadi di pelayanan yang prima ini kita harus punya solusi yang kreatif, berikan contoh yang inovatif dan sesuai dengan budget klien. Yang keenam yaitu marketing yang efektif. Jadi marketing yang efektif itu kita bisa memakai email marketing, kirim dari newsletter dengan tips pernikahan, promo, dan informasi terbaru. Setelah itu kita harus buat konten marketing. Jadi buat konten yang bermanfaat dan menarik untuk menarik perhatian calon klien. Jadi ini sangat penting ya teman-teman kalau membuat konten marketing. Yang terakhir itu ada pelatihan dan pengembangan diri. Jadi untuk pelatihan dan pengembangan diri ini kita harus ikutin tren dan terus update tren terbaru di industri pernikahan. Dan kita ikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan kita. Dan kita harus selalu berinovasi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berbeda. Setelah ini saya akan membahas tentang modal awal bisnis wedding organizer.
Jadi, untuk memulai bisnis wedding organizer atau WO, perlu memiliki pengetahuan dan skill. Selain dibutuhkan ketelitian dan jaringan, ada pula modal awal yang perlu dimiliki calon pengusaha. Apa saja hal yang penting yang perlu masuk dalam budget modal usaha? Pertama itu kita harus ketelitian dalam melihat detail dan peluang. Kedua, bekerja di wedding organizer terlebih dahulu. Gunanya kita bisa mendapatkan masukan seperti apa bisnis wedding organizer di dalamnya. Yang ketiga itu budgeting. Jadi wedding organizer seharusnya memiliki office karena bisa mengambil kepercayaan orang yang benar-benar sudah datang ke kantor. Setelah itu, untuk modal awal bisnis itu yang kita butuhkan yaitu di jaringan. Di bagian jaringan ini kita butuh office. Jadi modal untuk office itu sekitar 30 sampai 50 juta. Setelah itu kita butuh perangkat. Perangkat ini seperti laptop atau komputer itu sekitaran 10 juta. Setelah itu ada tim sosial media itu juga 10 juta. Kesimpulannya ialah jaringan dengan vendor jadi poin penting untuk memulai bisnis wedding organizer. Terima kasih.